Salam Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat sore hari ini kita boleh kembali datang untuk kita boleh menyembah Tuhan kita Raja di atas segala raja. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menjadikan hati kita sebagai bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang dengan segenap kerinduan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku. Oh, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, oh, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau bangkit bersama-sama Bapak Saudara. Haleluya.
hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kaulah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Bilang Kaulah yang bertata di atas setiap pujian kami Bapa. Kami siap memuji Engkau sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau tinggikan Raja di atas segala raja. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau pujikan pujian kita ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Haleluya. Yeay, haleluya Yesus Tuhan. Oh, yeah, oh. Allah Raja adalah segala raja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata ke Tuhan Rajaku. Haleluya. Kembali kita mau berdiri bersama-sama. Yeay, Kaulah Rajaku Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku.
Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara bertata. Agunglah, agunglah kebangkitanmu, Kau yang telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara bertata. Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena kasih dan rahmat Tuhan kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, rahmat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Dari hari ke hari, haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, menopang hidupku, pegang erat tanganku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau selalu pegang tangan kami Bapa. Sama-sama katakan, sekali lagi.
Tuhan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali ya Bapak Saudara. Haleluya. Kita mau serahkan hati kita. Kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk kita sembah. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Oh,
yang layak untuk kami sembah Tuhan. Mari kita mau bangkit bersama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan kita Raja di atas segala raja yang layak untuk kita sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau yang layak, oh, haleluya. Kau yang layak Tuhan sembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Haleluya. Oh, Kau yang layak. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena Engkau lah Allah di atas segala Allah. Kami memegahkan diri karena Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan itu ada di tempat ini saat ini. Siap memberkati setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hati, pikiran, jiwa, roh kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga Tuhan. Sehingga kebenaran yang daripada Engkau boleh dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Menguatkan, memulihkan, meluruskan, dan sehingga kami boleh benar-benar mengalami Engkau. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Ibu Saudara. Apa kabar? Haleluya. Ya. Hari ini tema kita adalah bahaya memegahkan pikiran. Ya. Mari kita buka ayat mas kita hari ini di dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal Pasal 3 ayat 5. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat 5, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jelas katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pikiran atau pengertianmu sendiri. Ini adalah perintah Tuhan supaya kita tidak bermegah dengan pikiran, dengan pengertian kita. Jelas saudara. Kita diperintahkan Tuhan untuk percaya dengan segenap hati. Nah, ini pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara sudah percaya Tuhan dengan segenap hati? Apa setengah hati? Ya, coba koreksi masing-masing. Apakah saya ini sudah benar-benar mempercayakan hidupku kepada Tuhan dengan segenap hati? Banyak orang khawatir. Banyak orang takut. Kenapa? Karena tidak mempercayakan hidupnya sepenuh hati. Ya, dikatakan kita diperintahkan Tuhan untuk percaya dengan segenap hati dan dilarang untuk bersandar kepada pengertian sendiri. Firman Tuhan jelas katakan, seringkali saat kita mengalami masalah, pencobaan, persoalan,
Ya, kita mengandalkan pikiran kita. Kita tidak masuk dalam tuntunan Tuhan dan tidak mau melihat jalan dari Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan pikiran kita, bukannya kita mendapatkan jalan keluar, justru kita mendapatkan masalah baru. Kenapa? Karena tidak menyerahkan segala persoalan kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Nah, sebagai pencipta, Allah sebagai pencipta tahu, supaya manusia dapat hidup di jalan yang benar, mereka harus bersandar kepada sang kebenaran, kepada Tuhan. Kenapa? Sebab memang demikian direncanakan oleh Allah, supaya kita bersandar. Bapak Saudara, dalam rencananya manusia digambarkan sebagai domba. Ya, sebagai domba. Domba itu sangat membutuhkan pimpinan gembala. Di Israel kalau ada domba, kita seperti di sini yang digunting bulunya itu, yang gemuk gitu, ya itu bisa kiloan saudara, puluhan kilo kalau digunting. Saudara. Nah domba ini kalau dia tertidur di tempat yang cekung, ya, dan dia tertidur di situ, dia nggak akan bisa bangkit sendiri. Dan kalau dibiarkan mati, ya, domba ini butuh pertolongan. Nah kita ini seperti domba, diibarat seperti domba yang sangat membutuhkan namanya pimpinan gembala. Supaya apa? Supaya terawat dan baik dan tidak tersesat. Ya. Nah pemazmur pun di dalam ilham rohnya, dia melukiskan demikian saudara. Di dalam Mazmur 119. Ya kita baca. Aku sesat seperti domba yang hilang. Nah, domba yang hilang. Dikatakan aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini sebab perintah-perintahmu tidak lupakan. Jadi dia menggambarkan seperti domba. Butuh tuntunan Tuhan. Domba yang sesat. Nah bila mana kita menginginkan hidup yang berkelimpahan. Saya enggak sedang mengajarkan hidup teori berkelimpahan, tidak saudara. Kalau kita mau hidup secara berkelimpahan, firman Tuhan katakan, jadikanlah dia menjadi gembala hidupmu. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, kamu ya? Yuk sama-sama baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya dikatakan Allah datang dan supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Bagaimana caranya? Ketika kita menempatkan kita sebagai domba dan dia sebagai gembala. Bahkan Daud juga mengatakan dalam Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai domba dan dia menjadi gembala, kita tidak pernah khawatir. Kenapa? Kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Ya, kenapa kita khawatir? Karena kita tidak menempatkan diri kita sebagai domba yang dipimpin dan dipelihara. Bahkan dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, dan membimbing aku ke air yang tenang. Memposisikan diri kita sebagai domba. Itu yang Tuhan mau. Saudara, nah tujuan khotbah kita hari ini adalah mari dalam segala aspek kehidupan kita mengandalkan kebenaran. Ya, mengandalkan kebenaran bukan mengandalkan pengertian atau pikiran kita. Seringkali kita tanpa sadar dalam segala menghadapi masalah. Mau masalah besar, kecil, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun. Kita mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan mungkin pendidikan kita. Tapi kita mau belajar hari ini, kita tidak boleh memegahkan pengertian kita, memegahkan pikiran kita. Tapi kita mengandalkan kebenaran apa kata firman. Bapak saudara, sebagai perencana, Allah sebagai perencana hidup, dia juga memperingatkan adanya bahaya besar bagi kita, bagi mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan di situ bahwa Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, dikatakan kita dilarang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Ayat selanjutnya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, mengapa dikatakan kita dilarang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran kita? Sebab hal itu ketika kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Dan ketika kita menjauhkan diri daripada Tuhan, akhirnya mengalami kutuk itu, saudara. Ya, jadi jelas dikatakan, barang siapa mengandalkan pengertian dan pikiran serta akal budinya sendiri, kalau kita mengandalkan pengertian kita, pengalaman kita, apapun, berarti ketergantungan kita dengan Tuhan semakin merosot. Kita bergantung pada duniawi, pada hal-hal yang nampak, bergantung kepada pengetahuan kita, pengalaman kita, sehingga kebergantungan kepada Tuhan semakin merosot. Iman kita otomatis juga merosot. Kita enggak percaya dengan apa kata Tuhan, tapi percaya apa kata orang. Sehingga bukan imannya kepada Tuhan, tapi imannya pada hal-hal yang positif. Saudara, kita harus berhati-hati dalam menggunakan pikiran kita. Dalam pengertian kita, saudara. Sebab dikatakan tadi, bila pikiran kita dilakukan tanpa kemasan iman, ya, tanpa menuruti firman, apa kata firman, jelas dikatakan akhirnya akan menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Ibadah, ya pelayanan, ya tanpa sadar kita ini jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak mengandalkan Tuhan. Banyak orang khawatir, banyak orang mengalami masalah. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Pak, mengandalkan Tuhan, tapi kok masalah demi masalah datang, enggak ada jalan keluar. Enggak sabar menanti jawaban Tuhan. Nah, kita mau belajar hal penting, ya. Mengapa kita dikatakan jangan memegahkan pengertian kita? Hal yang pertama kita harus belajar apa yang mendominasi, yang mendorong pikiran saudara. Ya, hal penting yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, apa yang mendominasi pikiran saudara, apa yang mendorong pikiran Anda. Ya, saudara, pikiran dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan, entah itu tindakan yang secara jasmani, tindakan rohani, tindakan yang benar atau tindakan yang enggak benar yang menurut daging. Ya, saudara ada tempat ini, dulu tempat ini pun itu merupakan keputusan dari pikiran. Ya saudara, pikiran ini medan peperangan terakhir. Saya mau ibadah atau saya mau di rumah. Saya mau naik mobil atau naik motor. Saya mau marah atau saya mau mengampuni. Ini pikiran ini kita peperangan terakhir. Ya, saudara, seperti yang dikatakan oleh Suar kepada Sofar, orang nama teman Ayub, dikatakan di dalam Ayub 20 ayat 2 dikatakan situ. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku lah yang mendorong aku menjawab. Jadi ketika kita menjawab sesuatu, itu terdorong oleh didorong pikiran kita, saudara. Karena hatiku gak sabar. Ya, pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sabar lagi. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, ternyata pikiran-pikiran kita terdorong untuk menjawab, itu didorong oleh sesuatu di dalam. Didorong oleh roh. Makanya firman Tuhan berkata, dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, pembunuhan, dari dalam hati. Keputusannya di pikiran. Nah, pikiran yang mendorong itu didorong oleh apa? Oleh roh. Roh dalam keinginan yang rohani atau oleh roh yang daging. Nah, ini saudara. Ya, atau keinginan daging. Ini tergantung sekali dengan apa? Orang yang memikirkan tadi. Kalau orang itu hidup dalam roh, hasilnya juga hal-hal yang roh. Tapi ketika hidup orang tersebut di dalam daging, maka hasilnya akan menghasilkan hal-hal yang daging. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 5, dikatakan di situ, saudaraku. Roma 8 ayat 5,
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hasilnya kedagingan. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara ini perhatikan. Ya, makanya yang menentukan pikiran saudara dan saya adalah kehidupan kita sendiri. Apakah kehidupan kita itu hidup menurut Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, atau hanya pikiran kita hidup menurut daging? Coba dalam hidup saudara-saudara renungkan, di dalam keputusan-keputusan yang saya hadapi, yang saya akan lakukan hidup ini, saya benar-benar menuruti apa kata roh atau apa kata daging saya. Ya, kita perhatikan. Makanya ada bahaya yang sangat besar bila hidup seseorang yang masih hidup dalam daging. Artinya mereka pelayanan, ya, melayani Tuhan, ya, ibadah setia, tapi masih dilingkupi kedagingan. Ya, kalau menghadapi sesuatu, ya, pilihannya nggak bisa sabar, marah-marah, ya, kepahitan, jengkel. Kenapa? Karena didorong oleh bukannya Roh Kudus tapi roh yang lain, kedagingan. Makanya bahaya bila seseorang masih hidup dalam daging namun memakai pikirannya untuk memperoleh keinginan yang dipikirkan. Ketika hidupnya masih dalam daging, apa yang dia pikirkan hasilnya akan juga sesuatu yang daging, saudara. Asal aku untung, asal aku senang, enggak apa-apa, ya, mereka rugi. Pikiran demikian, saudara. Ya, pokoknya aku senang, dia rugi enggak apa-apa. Nah, itu kan pikiran kedagingan, saudara. Ya, makanya kita harus ingat, keberhasilan yang tidak menyesatkan, ada keberhasilan yang menyesatkan. Keberhasilan yang tidak menyesatkan dalam hidup seorang percaya itu bergantung dari hidup rohaninya. Bagaimana persekutuannya dengan Tuhan, bagaimana keintimannya dengan Tuhan, itu membuat kehidupannya memutuskan hal-hal yang sesuai dengan apa yang orang itu miliki. Kalau hidupnya dengan kedagingan, keputusannya daging. Kalau dia hidup dalam roh, ketika dia memutuskan sesuatu, ketika dia sakiti, ya dia bisa mengampuni. Kalau orang masih hidup dalam kedagingan, ketika disakiti, kok enak, tak balas wae, itu kan? Itu perbedaannya. Saudara, hidupmu dikuasai oleh apa? Kedagingan atau oleh Roh Kudus? Ya, perhatikan ya masing-masing. Ya, makanya saya katakan saudara, ya keberhasilan kita supaya tidak menyesatkan. Mari hidup kita tergantung dengan Tuhan. Ya, ada orang mengajarkan bahwa kita bisa berhasil oleh pikiran positif, saudara. Ya, para motivator, dia bilang kalau kamu pikir bisa pasti bisa. Itu hanya pikiran positif, memang bisa, tapi itu menyesatkan, bahaya. Ya, karena nggak bergantung oleh Tuhan, akhirnya dia akan sombong, akan memegahkan pikirannya, saudara. Ya, jadi kita belajar yang pertama, ya, apa yang mendorong kita, pikiran kita, ya, Roh Kudus atau kedagingan kita. Coba saudara perhatikan, ya, karena ini kita sebagai orang percaya itu harus benar-benar ngeh, saudara, supaya kita nggak kecelek. Oh ternyata selama ini aku ya ibadah, aku melayani, tapi hidupku masih dalam daging, sehingga saudara lihat hari-hari persoalan demi persoalan tetap ada. Masalah demi masalah tetap berjalan, nggak punya jalan keluar. Ya, kenapa? Karena setiap ketika menghadapi masalah, hikmatnya bukan dari hikmatnya Tuhan, tapi dari hikmat manusia. Makanya itu butuh iman. Yang selanjutnya, tingkatkan iman saudara. Tingkatkan ukuran iman saudara, ini menjadi penting. Ini yang mendorong keputusan saudara akan melakukan A atau B. Melakukan hal yang baik atau tetap melakukan hal yang jahat. Ya, saudara, yang selanjutnya tingkatkan ukuran iman Anda. Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus tentang bahaya iman yang hanya berbentuk pikiran positif. Ya, bukan iman yang merupakan bagian buah daripada roh. Kalau kita perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, sudah tahu ini adalah buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan di situ, tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara perhatikan kata kesetiaan, buah roh kesetiaan itu menggunakan kata yang bahasa aslinya pistis. Pistis itu artinya faith, iman. Ya, jadi buah roh itu adalah iman. Kesetiaan itu iman. Ya, iman inilah dikatakan iman benih. Ya, iman benih. Perhatikan baik saudara. Ya, iman benih ini adalah anugerah. Ketika saudara percaya Tuhan Yesus menerima yang namanya pernyataannya dan panggilannya, saudara dapat benih, iman benih. Ketika dengan hati percaya, mulut mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, ya kita mendapatkan iman. Saudara diselamatkan. Itu kita percaya pertama dapat iman yang sebagai benih. Diberikan kepada orang-orang yang mau percaya firman-Nya dan mengaku dengan mulut, hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan. Kita diselamatkan. Ya, iman. Saudara mendapat iman yang sebagai benih. Saudara saya tanya, pernah enggak ikut seminar Allah Tritunggal? Pernah enggak? Ada yang pernah? Tapi percaya enggak Tuhan Allah kita Tritunggal? Kenapa percaya? Tuhan kasih iman itu. Walaupun saudara enggak melihat. Tapi orang yang enggak terima Tuhan Yesus, saudara mau nerangin bagaimana Tritunggal, mereka enggak mudeng, malah mencomooh kita. Allah kok beranak. Ya kan? Kenapa? Karena enggak ada pencerahan di situ, enggak ada iman yang Tuhan berikan. Susah menerangkan orang. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan kita itu 3. Tritunggal, bukan 3, Tritunggal. 3 tapi 1. Orang lain enggak bisa mengerti. Kok bisa? Ya. Ada yang menganalogikan sebagai telur, matahari. Enggak, saudara. Kenapa? Karena kita diberikan iman, benih itu. Sehingga kita bisa percaya walaupun enggak melihat. Saudara, dengan iman benih ini kita dibenarkan. Dan kita mulai masuk dalam anugerahnya. Pertama yang Tuhan berikan pada saudara ketika engkau percaya Tuhan Yesus adalah iman, benih iman. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan di situ, Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, saudara dibenarkan bukan karena saudara ini berbuat hal yang luar biasa, ya perbuatan, tapi dikatakan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya saudara. Saudara ketika terima Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Amin. Karena dialah Allah sumber damai sejahtera. Kalau sampai kehilangan damai sejahtera, uring-uringan, hati-hati saudara. Ya, orang percaya itu diberikan Tuhan damai sejahtera. Ya, saudara, yaitu dari Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita berdiri akan pengharapan kemuliaan Allah, bukan bermegah oleh pengertian kita. Ya, sehingga kita akan menerima yang namanya pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Bahkan menerima karunia-karunia Roh Kudus dan dapat melakukan hal-hal yang di luar akal manusia. Saudara, iman benih tadi yang saudara terima, selanjutnya saudara harus bertumbuh. Ini mengapa banyak orang Kristen lama ikut menjadi orang Kristen, tapi imannya bantat saudara. Berapa tahun ikut Tuhan? Dari muda, dari kecil. Tapi imannya enggak bertumbuh-tumbuh. Punya masalah, gampang nguring-nguringan. Punya persoalan, gampang mutung. Ya, marah sama Tuhan. Saudara, kenapa? Imannya enggak bertumbuh. Yang Tuhan mau bahwa iman yang Tuhan berikan sebagai benih itu bertumbuh. Saudara, iman itu bertumbuh, benih iman harus bertumbuh saudara. Iman sebagai bagian dari buah roh adalah iman yang harus bertumbuh melalui proses pertumbuhan iman. Lewat apa iman bertumbuh? Lewat badai, lewat padang gurun. Lukas 4 ayat 1 mengatakan Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus masuk padang gurun saudara. Untuk dicobai. Ya,
Kalau kita mau iman kita semakin kuat dan kokoh bertumbuh, kita harus lewat yang namanya badai. Diizinkan lewati padang gurun. Kalau saudara nanam benih misalnya saudara, ketika dia bertumbuh banyak halangan enggak saudara? Ulat, ya kan, banyak mungkin angin atau mungkin hal-hal yang bisa mengganggu dia bertumbuh. Demikian juga iman kita, benih iman saudara bisa bertumbuh sempurna kalau ada yang namanya tekanan. Ya, makanya saudara, iman itu berkembang menjadi kasih. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 saudara baca nanti, iman bertumbuh menjadi kasih yang agape. Dan iman ini bekerja oleh kasih, ya, sehingga benar-benar kita mengalami iman yang semakin sempurna, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 6 dikatakan di situ, Galatia 5 ayat 6, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi saya mau katakan gini, iman saudara harus bertumbuh sampai kasih. Kasih pun yang agape. Wow. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13 kita baca ini ya. Paulus memperingatkan jemaat Tuhan dengan menuliskan perkataan ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Yuk, kita baca saja ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, iman itu dalam Alkitab saudara dikatakan iman yang sempurna. Dalam bahasa aslinya itu tidak ada yang sempurna, hanya iman. Ya, memiliki iman, ya dicoret boleh bawanya. Yang nggak bawa HP-nya jangan dicoret-coret ya. Ya, memiliki iman, ya. Saudara perhatikan saudara, dikatakan jelas dengan iman yang dikaruniakan Tuhan, kita dapat melakukan hal yang spektakuler, mengagumkan sekali, memindahkan gunung. Tapi walaupun kita bisa mengalami sesuatu yang spektakuler, katakan sekalipun dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, pengetahuannya luar biasa, ya, memindahkan gunung bahkan. Tetapi bila bukan iman yang bekerja oleh kasih, dikatakan semuanya kosong, gong yang bergemerincing, karena hanya akan menimbulkan kesombongan. Jadi katakan, ya, apapun, saudara, kalau dasarnya tidak dengan kasih, itu semua nol besar. Ya, makanya iman macam apa yang Anda miliki dalam kehidupan saudara. Ya, iman bertumbuh sampai kasih. Ya, jadi ketika saudara menegur orang pun saudara, ya boleh negur. Ya, atau mungkin apa ya, memberi masukan, tapi dasarnya kasih. Jangan saudara negur orang tapi dasarnya cemburu, iri hati. Semua harus berdasarkan kasih. Makanya iman macam apakah yang kita saudara miliki dalam hidup saudara? Apakah iman saudara bertumbuh dalam kasih atau iman saudara masih berupa iman benih yang enggak bertumbuh? Makanya saya katakan tadi, kalau iman kita enggak bertumbuh, maka kita tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang berhasil. Imannya bantat saudara. Bantat itu apa ya? Roti yang enggak jadi itu, keras ya. Jadi watos, wong Kristen watos, ya, enggak bisa ngalah, enggak bisa nerima, ya, enggak bisa ngampuni, watos. Ya, roti yang enggak jadi kan bantat kan keras kan, itu sudah. Imannya bantat, kerdil, ya. Puluhan tahun ikut Tuhan tapi tetap enggak berubah. Pak, Tuhan Yesus gak berubah dulu, sekarang selama-lamanya saudara. Saya juga gak berubah, saudara. Gak gitu saudara. Ya, kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Dan hidupmu yang diubahkan itu akan mengubah hidup orang lain. Ya, jadi saudara katakan iman mana apakah yang saudara miliki penting. Saudara, ingat saudara, keberhasilan Anda dalam mempraktekkan iman untuk mencapai hal-hal yang spektakuler, tidak memiliki hal yang
yang arti bagi Tuhan, ya, bila tidak disertai dengan kasih. Apapun, walaupun kita ini bisa dikatakan bernubuat, ya, punya pengetahuan luar biasa, ya, tapi kalau tidak didasari dengan kasih, itu di hadapan Tuhan nol. Bisa-bisa Tuhan ngomong, aku enggak kenal kamu siapa. Ya kan, Matius 5 ayat 27 katakan, saya bernubuat, ngusir setan, numpangan tangan orang sakit sembuh. Tapi Tuhan ngomong, aku enggak kenal kamu. Saudara, oleh karena itu ayo, iman saudara harus bertumbuh. Amin. Ya, iman bertumbuh supaya iman kita benar-benar bisa bertumbuh. Mari, walaupun badai, persoalan saudara, kita tetap hadapi. Ada masalah hadapi, jangan menghindar. Bersama dengan Tuhan, persoalan apapun pasti ada jalan keluarnya. Amin. Makanya hal terakhir kita belajar, bagaimana kita menyikapi pikiran dalam beriman. Ketika kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapi pikiran kita ketika kita memiliki iman dalam Tuhan? Ada 2 ayat yang menerangkan ini dalam Roma 12 ayat 3. Apa sikap kita dalam menyikapi pikiran kita dalam beriman pada Tuhan? Roma 12 ayat 3 dikatakan di situ. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat yang selanjutnya ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau sudah perhatikan 2 ayat ini, itu dikemukakan oleh Rasul Paulus. Jelas memberitahukan ada bahaya besar bagi orang percaya. Kapan? Ketika pikirannya hanya untuk mencapai hal-hal yang tinggi yang melebihi ukuran imannya. Memang sejak zaman ketika manusia mendirikan Babel, Tuhan berkata sejak hari ini apapun yang manusia ingin lakukan bisa terjadi. Dan itu membuat manusia sombong. Maka dicerai-beraikan saudara. Ya, makanya kita harus melakukan jangan melebihi daripada ukuran iman. Dikatakan tadi saudara. Sebab kalau kita lakukan itu pasti akan membuahkan kesombongan dan menganggap dirinya pandai. Maka hari ini kita belajar jangan memegahkan dirimu, memegahkan pikiranmu. Ya, sebagai pencipta, Allah sebagai pencipta tahu dengan tepat ya bagaimana manusia ciptaannya memakai pikiran sendiri untuk mencapai hal yang tinggi, pasti mereka nggak bisa menguasai diri. Sombong, dan itu menjadi lawannya Allah. Jadi yang Tuhan inginkan supaya kita ini bisa menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan oleh Tuhan, di dalam ayat tadi katakan ayat 3, janganlah, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Jadi gini ya, kalau kita ingin memikirkan perkara-perkara yang besar, saya yakin ya setiap kita akan ingin hal yang besar, saudara. Ya, hal-hal yang spektakuler. Tapi ketika kita mau memikirkan hal-hal yang besar, perkara besar, lebih dahulu iman kita kepada Allah harus diperbesar. Amin. Dikatakan tadi kan, kita tidak boleh melebihi ukuran iman kita. Kalau sampai kita melebihi itu, dan kalau kita berhasil, akan menjadi orang yang sombong. Makanya dikatakan kalau kita ingin memikirkan perkara-perkara yang besar, iman kita lebih dahulu harus diperbesar. Artinya imanmu harus semakin meningkat, bertumbuh. Ya, kalau tanpa itu dan berhasil, maka aku berhasil. Ya, bahaya. Dan ini berarti apa? Pengenalan kepada Tuhan yang maha besar itu harus benar-benar kita miliki. Sebab memang hal yang besar, ya, yang mustahil Tuhan bisa kerjakan. Ya, jadi saudara, jangan kita beriman menurut pikiran kita. Amin. Jangan beriman menurut pikiran kita.
Tapi berpikirlah menurut iman saudara. Beda ya. Saya ulangi ya. Jangan beriman menurut pikiran. Bahaya karena pikiran kita bisa dari hal-hal yang jasmani atau hal rohani. Kalau ya dari hal yang rohani masih baik ya. Makanya dikatakan jangan kita beriman menurut pikiran kita, tapi mari kita berpikir menurut iman kita. Udah ini ya, sesuai ukuran iman kita saudara. Dan iman kita ini kepada Tuhan akan semakin besar bila kita mengenal kebesarannya. Untuk mengenal kebesarannya, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan yang besar melalui proses kehidupan. Makanya ketika sudah diproses, katakan itu merupakan suatu bentuk membuat kita lebih imun pada setiap masalah. Persoalan demi persoalan membuat kita semakin kokoh menghadapi masalah yang sama. Dan ketika masalah yang sama terjadi, kita enggak masalah, itu pernah terjadi. Amin saudara. Semakin kuat, akhirnya apa? Kita akan mengenal kebesaran Tuhan. Kita bisa merasakan pertolongan demi pertolongan. Saudara, apa yang kita cari saudara, itulah yang akan kita pikirkan. Benar? Apa yang saudara cari, itu pasti yang saudara pikirkan. Ya enggak saudara? Saudara cari jodoh. Apa yang saudara, ya? Ketika mau mencari jodoh, yang kita pikirin apa? Jodoh kita yang mana? Kalau saudara mau mencari uang, uang yang kita pikirkan. Ya kan? Saudara, makanya saya katakan kebenarannya gini saudara. Kalau kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Mau jodoh, mau keuangan saudara, pekerjaan saudara, kalau saudara cari Tuhan dulu dan hidup dalam kebenaran, semuanya ditambahkan. Amin. Jadi yang belum dapat jodoh, cari Tuhan dulu. Nanti pasti datang jodoh dari Tuhan. Amin. Ya, anak muda, ya sering doa, setiap hari saya berdoa buat anak-anak saya. Tuhan, kirim jodoh yang dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan, singkirkan. Ya kan? Kalau walaupun udah pacaran, kalau bukan dari Tuhan, singkirkan saudara. Ya, kenapa? Yang dari Tuhan lah. Supaya enggak ngemot silet saudara. Kalau jodoh, kalau enggak dari Tuhan, wah bahaya. Bisa berabe saudara, ya. Doa. Anak muda minta, Tuhan, aku minta jodoh yang dari Tuhan. Amin. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Karena itu saudara, pertanyaan ini yang harus saudara jawab, ya. Sebelum memikirkan sesuatu, saya bertanya, apakah sebenarnya yang kau cari? Coba mikir, sebenarnya apa yang aku cari dalam hidup ini? Saudara bisa jawab sendiri, apa yang aku cari? Kalau engkau hanya mencari keuntungan, saudara akan mengejar uang dan uang. Apa yang saudara cari? Kalau saudara mencari Tuhan dan hidup dalam kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau engkau mencari harta duniawi, enggak akan pernah puas. Hari ini kita belajar dan kita akan akhirnya akan memegahkan diri kalau kita berhasil. Tapi ketika kita mencari Tuhan, maka di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengatakan saudara, apa yang harus kita cari? Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Pak, saya masih di bumi kok. Tapi kita belajar, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Segala yang nampak itu pasti lenyap. Tapi ketika kita memikirkan kemuliaan, hal yang tidak nampak, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Amin saudara. Kita belajar 3 hal ini. Supaya kita tidak memegahkan pikiran kita. Mari kita belajar, apa sih yang mendominasi pikiran kita? Yang mendorong hidup kita. Apakah aku masih hidup dalam kedagingan? Apakah aku masih hidup benar-benar mengandalkan Tuhan? Makanya penting yang kedua, ayo ukuran imanmu itu harus bertumbuh. Iman yang saudara miliki harus bertumbuh, jangan bantat. Amin. Sehingga dalam beriman saudara bisa menyikapi. Ya, saudara bisa menjadi orang-orang yang tidak salah dalam memilih, mengambil keputusan.
karena hidup dalam takut akan Tuhan. Yang luar biasa, firman Tuhan berkata, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, ditunjukkan jalan mana dia harus milih. Amin. Mau takut akan Tuhan? Luar biasa. Mari kita berdiri. Saya undang para pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Ku perlu. Haleluya Yesus. Jiwaku menantikan-Mu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, ku perlu Kau. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu adalah jalanku, pinggiran dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan.
ku andalkan Yesus, yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, amin. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, hanya Kau yang kami andalkan. Haleluya. Tiada dapat Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau Tuhan meresponi kebenaran-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami andalkan. Kami tidak akan memegahkan Tuhan diri kami. Kita tidak akan memegahkan pengertian dan pikiran kami. Kami hanya memegahkan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ajar kami mengerti ini Tuhan. Dan biarlah roh kami dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi sekalipun Tuhan, kami akan menghadapinya dengan cara-cara-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu tanpa Engkau. Dan biarlah malam hari Tuhan kami belajar untuk kami tunduk pada setiap perintah-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada Engkau Tuhan, itu ada dalam pikiran kami Tuhan. Sehingga jalan-jalan kami pasti ada dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan kami akan percaya hidup kami Tuhan akan berbeda. Dan hari ini kami belajar Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kalau hari-hari kami membanggakan diri kami, memegahkan diri kami Tuhan. Dan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan hari ini kami belajar, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.